Saya dengar pendekar yang bernama Sudewrat ada di sini. Di mana dia? Eh, ada yang tidak beres dengan dia, Tuan? Cerita di episode kali ini berawal dari Malwapati, di mana Prabu Angling Dharma sedang membicarakan tentang Bahadur bersama Batik Matrim, Suliwah dan Ratri Pramudita. Angling Dharma pun kemudian mengutus Ratri ditemani Bongo untuk pergi ke kerajaan Sawopitu yang bertugas untuk memata-matai Bahadur dan Kasmala yang menurut kabar angin mereka sedang berada di negeri tersebut. Iya, saya rasa itu gagasan yang bagus, Gusti Prabu. Saya setuju. Keesokan harinya, ketika Ratri dan Bongo telah berada di kota Raja Sawopitu, mereka pun melihat ada Bahadur dan Kasmala yang sedang berada di sekitar area pasar kota raja tersebut. Mereka pun mengamati tingkah laku Bahadur dan Kasmala dari jauh. Sedangkan Bahadur sendiri pun tiba-tiba mengatakan kepada Kasmala bahwa ia seperti mencium hawa orang Malwapati di tempat tersebut. Aku mencium ada hawa orang Malwapati. Aku kenal sekali hawanya. Bahadur pun kemudian menunjuk Ratri dan Bongo yang hendak berlalu dari tempat tersebut, sehingga mereka pun harus bertarung melawan Bahadur dan Kasmala terlebih dahulu. Namun nasib apes pun menimpa mereka, karena setelah itu mereka harus ditangkap oleh para prajurit Sawopitu karena dianggap sebagai mata-mata Prabu Jayadipa. Mereka pun dibawa ke hadapan Senopati Diwangkara di Kedaton Sawopitu. Di hadapan Senopati Diwangkara, Ratri dan Bongo pun mengaku utusan dari Prabu Angling Dharma yang bertugas untuk mengetahui tempat persembunyian Bahadur dan Kasmala. Namun, Diwangkara tidak mau percaya begitu saja. Ia pun memaksa mereka untuk mengaku bahwa mereka adalah utusan Prabu Jayadipa. Beruntung kemudian datang pria mitra yang pernah mengenal Bongo di Malwapati, sehingga Diwangkara pun percaya pada pria mitra atas penjelasannya tentang mereka berdua. Kami diberi tugas Gusti Prabu Malwapati untuk mencari 2 tukang teluh yang sudah menyakiti dan hampir Gusti Prabu. Saya kenal sekali dengan orang ini, Tuan. Tidak mungkin dia berbohong. Di sisi lain, Bahadur dan Kasmala pun dengan liciknya melaporkan kepada Patih Megananda bahwa kedua orang Malwapati tersebut adalah utusan Prabu Jayadipa, sehingga sang patih pun kemudian memerintahkan Diwangkara untuk menangkap mereka yang masih berada di Wisma Tamu. Saya lihat sendiri. Mereka adalah pendekar yang ada di hutan dekat air terjun itu, Tuan Patih. Sementara itu, pria mitra sedang mengungkapkan kebimbangannya kepada Ratri dan Bongo karena ia sendiri belum tahu pasti siapa sebenarnya yang benar antara Prabu Mahesa Tunggal atau Prabu Jayadipa. Ia pun hanya berpatokan pada Sudawirat yang selalu membela pemberontak, sehingga ia merasa harus membantu Prabu Mahesa Tunggal karena selama ini semua orang pun tahu kalau Sudawirat adalah manusia yang sangat jahat. Sebenarnya saya juga bingung. Siapa yang benar? Prabu yang baru di sini atau Prabu Jayadipa yang melarikan diri ke hutan? Namun, sebelum selesai mereka berbicara, tiba-tiba berdatangan prajurit yang dipimpin langsung oleh Diwangkara dan Megananda sendiri yang bertujuan untuk menangkap Ratri dan Bongo. Melihat semua itu, pria mitra pun sekali lagi menegaskan bahwa orang-orang Malwapati tersebut bukanlah mata-mata Jayadipa. Ia pun berani menjamin kebenaran omongannya. Mereka bukan mata-mata Jayadipa, Tuan Senopati. Percayalah. Bahadur dan Kasmala bilang, melihat dia di antara para pengikut Jayadipa di tengah hutan dekat air terjun Madukara. Saya lebih percaya mereka daripada tukang sihir itu. Ketika mereka keluar, di sana terdapat Kasmala dan Bahadur yang sedang berbicara tidak jelas satu sama lain. Kemudian pria mitra pun memberitahu Patih Megananda lagi kalau sebenarnya mereka telah dibohongi oleh Bahadur dan Kasmala, dan para penyihir tersebut sebenarnya adalah musuh besar Malwapati. Sehingga apabila Sawopitu melindungi 2 penyihir tersebut, maka mereka harus bersiap pula untuk berhadapan dengan Malwapati. Mendengar semua itu, terlihat jelas di wajah Diwangkara dan Megananda ada rasa ngeri dan ketakutan, mengingat bahwa Malwapati adalah kerajaan yang sangat kuat. Kasmala dan Bahadur telah membohongi Tuan. Mereka adalah musuh besar Prabu Malwapati. Kalau Tuan melindungi mereka,
Kedua orang Malwapati itu akan melaporkan kepada Prabu Anglingdarma. Apa Sop itu cukup kuat untuk berseteru dengan Malwapati? Aku tidak mau ada urusan dengan Malwapati. Di hari itu, di istana Malwapati, terlihat Senopati Prabaskara sedang menghadap dan melapor kepada Prabu Anglingdarma bahwa mereka tengah kedatangan tamu dari Sawop itu, yaitu utusan Prabu Jayadipa. Anglingdarma pun kemudian mempersilahkan tamu-tamunya tersebut untuk masuk ke balerung istana. Setelah menghadap Prabu Anglingdarma, Pangeran Mundu dan Pangeran Puru pun menjelaskan maksud kedatangan mereka ke Malwapati, bahwa mereka bermaksud meminta izin kepada Prabu Anglingdarma untuk bersembunyi di dalam gua yang telah masuk di kawasan Malwapati. Anglingdarma pun kemudian memberi izin kepada mereka untuk sementara tinggal di wilayah Malwapati tersebut. Tapi kalau Tuan Prabu Jayadipa sudah ada di sana, untuk sementara kami bisa mengizinkan. Selanjutnya orang saya akan memeriksa seluruh rombongan untuk memberikan perlindungan negara kepada kalian. Di hari itu, Sudawirat dengan ditemani Pangeran Indrabrata pun sedang menghadap Prabu Jayadipa dan menceritakan tentang permasalahannya dengan Malwapati. Ia pun takut kalau saja Prabu Anglingdarma menolak permintaan mereka untuk meminta bantuan serta tempat persembunyian di kawasan Malwapati karena melihat ada dirinya berada di dalam rombongan sang Prabu. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudawirat pun sekalian meminta izin untuk pulang ke puncak Gunung Ciremai guna menengok istrinya yang telah lama ditinggalkannya. Prabu Jayadipa pun kemudian mengizinkan Sudawirat dan ia pun berharap supaya Sudawirat kembali lagi untuk membantu mereka. Karena bakti saya kepada guru saya, mau tidak mau saya pun terlibat. Dan tidak bisa dihindari untuk melawan kesatria-kesatria Malwapati seperti Batik Madrim, bahkan Prabu Anglingdarma sendiri. Yang saya takutkan, dengan adanya saya dalam rombongan Tuan, penerimaan Prabu Anglingdarma akan lain. Bukan mustahil malah menolak. Di Malwapati, terlihat Patih Batik Madrim dan Suliwah serta Pangeran Mundu dan Puru yang bersiap untuk pergi menengok langsung keadaan Prabu Jayadipa. Semua itu atas perintah Prabu Anglingdarma yang mengutus Patih Batik Madrim dan Suliwah untuk memutuskan secara langsung tentang permintaan mereka. Setelah melihat langsung keadaan rombongan Prabu Jayadipa, kedua pangeran itu pun menceritakan bahwa mereka dibantu oleh seorang pendekar sakti bernama Sudawirat tanpa memberikan sepeser uang pun kepada pendekar tersebut, karena ia pun tidak mau menerima upah atas bantuannya tersebut. Batik Madrim dan Suliwah yang telah mengenal lama pendekar jahat tersebut pun menjadi ragu-ragu akan kata-kata Pangeran Puru. Dia membantu kami dengan tulus. Sekeping pun kami tidak membayar. Dia selalu saja mengacau negeri kami. Bahkan Suliwah sempat terkena ajarengkah gunung mereka. Tapi gambaran itu sama sekali tidak tampak, Tuan Suliwah. Setelah itu, mereka pun segera menuju tempat persembunyian Prabu Jayadipa dengan menunggang kuda. Kehadiran Batik Madrim di tempat persembunyian Prabu Jayadipa tersebut membuat Senopati Jambe dan yang lainnya tak percaya bahwa seorang tokoh besar negeri Malwapati mau mengunjungi mereka yang berada di tempat kumuh seperti itu. Patih Batik Madrim. Tidak disangka dia mau datang ke tempat seperti ini. Batik Madrim yang telah turun dari kudanya dan berjalan ke tempat mereka pun bertanya tentang keberadaan Sudawirat karena dirinya belum melihat pendekar tersebut. Begitu juga dengan Suliwah. Di hadapan Prabu Jayadipa, Batik Madrim pun kembali menanyakan keberadaan Sudawirat yang katanya berada dalam rombongan sang Prabu. Prabu Jayadipa pun memberitahu Batik Madrim bahwa Sudawirat sedang meminta izin untuk pulang menengok istrinya. Ia pun kemudian menanyakan kepada Batik Madrim, ada masalah apa dengan Sudawirat? Dinda Prabu Anglingdarma mengutus saya untuk melihat rombongan Tuan. Kemudian langsung memutuskan apakah boleh tinggal di dalam gua di daerah Malwapati atau tidak. Saya dengar pendekar yang bernama Sudawirat ada di sini. Di mana dia? Saat ini dia minta izin untuk pulang menemui istrinya. Ada yang tidak beres dengan dia, Tuan? Patih Batik Madrim pun menjelaskan tentang kejahatan yang pernah dilakukan oleh Sudawirat terhadap raja dan rakyat Malwapati.
Mendengar cerita Batik Madrim, Pangeran Indrabrata pun membantah bahwa Sudawirat pernah melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang telah diceritakan oleh Patih Batik Madrim. Karena ia merasa bahwa Sudawirat selama ini selalu baik kepada mereka dan tidak ada tanda-tanda dia pernah melakukan kekejian seperti itu. Hampir membunuh Prabu Anglingdarma serta pendekar Suliwa dengan ajian Rengga Gunungnya. Kami sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda pendekar Sudawirat pernah melakukan hal-hal tercela seperti yang Tuan ceritakan. Apa yang saya katakan sama sekali bukan pembelaan. Tapi semua yang saya amati dari pendekar Sudawirat. Sementara itu di puncak Gunung Ciremai, Sudawirat pun telah sampai dan langsung menemui Uyut Sawika. Kemudian ia pun segera menemui istrinya yang ternyata telah menggendong putranya. Sudawirat pun sangat senang melihat anaknya telah lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Boponya yang lebih berhak, Wirat. Wirat, beri nama anakmu sebaik-baiknya. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.